Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali dengan berita pertama pemirsa, salah satu tokoh pejuang reformasi yang juga anggota DPD RI periode 2014-2019 mewakili Provinsi DKI Jakarta, AM Fatwa dipanggil menghadap Allah yang Maha Kuasa. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai sosok AM Fatwa pantas menjadi inspirasi bagi para generasi muda dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ditemui usai menghadiri upacara penghormatan kepada almarhum AM Fatwa di Gedung DPR Senayan Jakarta, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan AM Fatwa merupakan tokoh lintas generasi, mulai dari Orde Baru, Reformasi, sampai zaman sekarang ini. AM Fatwa adalah tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang ditanamkan pada generasi muda Indonesia. Agus berharap para generasi muda dapat meneladani nilai-nilai kebesaran, keteguhan, dan kegigihan AM Fatwa dalam berjuang meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Agus berharap generasi muda Indonesia dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Nilai-nilai yang harus kita teladani adalah nilai-nilai daripada kekuatan dan kebesarannya, dan juga usaha yang terus-menerus tanpa lelah, dan juga bekerja keras yang semuanya untuk faedahnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul, generasi muda yang sekarang ini harus tentunya harus meneruskan apa-apa yang telah dicapai, apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak AM Fatwa tersebut. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, AM Fatwa merupakan tokoh reformasi yang luar biasa memperjuangkan sistem demokrasi dan pemerintahan yang lebih baik. Walaupun harus mendekam di penjara dan diberlakukan tidak adil, namun kegigihan dan kebesaran hati AM Fatwa dalam memaafkan patut menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Riza Patria berharap perjuangan AM Fatwa dapat diteruskan oleh generasi muda karena AM Fatwa merupakan tokoh yang berkontribusi untuk kebenaran, keadilan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Beliau nilai-nilai kebenaran, memperjuangkan kebenaran yang beliau selalu teladankan, yang harus kita teladani. Kemudian kesungguhannya, aktivitasnya memperjuangkan, menegakkan NKRI, membangun kebinekaan, banyak sekali keteladanan beliau kepada kita semua, membangun bagaimana peraturan-peraturan perundangan dan sebagainya, konsep-konsep beliau, tulisan-tulisan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua, khusus generasi muda dan bangsa Indonesia. Hilman dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan delegasi DPR RI yang akan menghadiri sidang tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum di Hanoi, Vietnam pada Januari 2018 mendatang akan memperjuangkan persoalan Rohingya dan Palestina untuk dibahas pada forum tersebut. Fahri Hamzah mengatakan delegasi perwakilan Parlemen Indonesia akan menyiapkan beberapa resolusi yang akan diperjuangkan dalam sidang tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum di Hanoi. Untuk itu perlu adanya pembahasan bersama dengan Dubes Vietnam. Fahri Hamzah berharap dalam sidang tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum Indonesia dan Vietnam dapat meningkatkan hubungan bilateral yang terjalin di antara kedua negara, khususnya kerjasama antar parlemen. Pertemuan saya juga ingin supaya ada official meeting dengan pejabat setempat, ya khususnya dari parlemen, sehingga kita tidak saja menggalang pertemuan di tingkat Asia Pasifik, tetapi juga bilateral dengan Vietnam. Isu spesialnya sih sebenarnya biasanya itu tentang tema-tema yang menonjol sekarang ini di dunia, ya soal perdamaian, ya biasa kan, ya, soal capaian-capaian dari dunia, ya Sustainable Development Goals dan sebagainya, itu yang biasanya rutin kita bicarakan. Tentu di dalamnya ada isu maritim, ada isu kawasan, ya Asia Pasifik, ya. Lebih lanjut, Fahri Hamzah menjelaskan isu-isu yang akan diperjuangkan dalam forum tersebut terkait isu Rohingya dan Palestina yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan dunia, ekonomi, sosial, dan politik, hingga keamanan negara-negara kawasan Asia Pasifik. Di tengah-tengah agenda EPPF itu nanti akan ada agenda tambahan pembicaraan tentang khususnya
tentang Rohingya dan soal Palestina ya, karena ini menjadi concern dari banyak negara dan mereka akan menyampaikan itu supaya itu disiapkan sebagai bagian dari pembicaraan di pertemuan EPPF itu nanti. Gitu. Winnie dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Dan di berita selanjutnya, pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI mendukung usulan program Satu Rumah Satu Sarjana. Program ini dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR Suryo Alam mengatakan kualitas warga negara bisa dinilai dari seberapa tinggi tingkat pendidikannya, sehingga program Satu Rumah Satu Sarjana bisa jadi senjata andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Suryo Alam menjelaskan saat ini ada program beasiswa bidik misi dari pemerintah untuk warga Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi. Dinilai sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika dikembangkan menjadi satu program dengan Satu Rumah Satu Sarjana. Program harus didukung baik dari sejak pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Ya, di zaman now sekarang ini rugi kalau para pemuda tidak punya motivasi sampai S1, apalagi globalisasi, persaingan SDM, sumber daya manusia, membutuhkan orang kualifikasi minimal sarjana. Itu sudah menjadi kekinian ya, sudah menjadi kebutuhan. Jadi saya kira khususnya pemda-pemda yang di daerah, di pelosok-pelosok, harus mampu memfasilitasi warganya satu rumah dipastikan ada sarjananya. Saya kira itu bagus. Suryo Alam berjanji akan membantu mendorong program Satu Rumah Satu Sarjana di Komisi 10 DPR dalam pembahasan anggaran dengan pihak pemerintah, agar program tersebut benar-benar berhasil jadikan program berikutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Suryo Alam, program Satu Rumah Satu Sarjana sebaiknya dipermudah persyaratannya, tidak seperti program bidik misi yang mendapatkan banyak keluhan, karena memiliki persyaratan yang berat bagi calon penerima beasiswa. Program di bidik misi kita minta diperbanyak dan juga diperbanyak jumlahnya dan diperbanyak nilainya. Karena ini akan sangat membantu masyarakat di daerah yang kurang mampu untuk meraih sarjana. Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Dan demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.